Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta apa yang menjadi keinginan kita, salah satu etika dan salah satu adab di dalam berdoa adalah optimis dan yakin bahwa apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta kepadanya pasti akan didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak itulah yang diajarkan oleh orang tua dan guru-guru kita sejak masa kecil. Dan itu sejalan dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan menjawab doa-doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa-doa dari orang-orang yang berdoa kepadaku. Itulah janji-janji Allah yang mana jika hambanya berdoa maka pasti akan dijawab olehnya. Akan tetapi di tengah perjalanan ketika kita berdoa, tidak sedikit yang kemudian ada yang merasa bahwa doa-doanya tidak dijawab olehnya, bahwa apa yang ia minta selama ini ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia bertanya, di manakah janji Allah yang berada di dalam firman tersebut? Bukankah Allah pasti akan menjawab doa-doa? Akan tetapi mengapa apa yang aku panjatkan sampai saat ini, sampai detik ini belum pula Allah kabulkan? Padahal saya sudah berdoa sekian lama, padahal saya sudah berdoa di waktu-waktu yang mustajab, padahal saya telah berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Hal-hal yang menghalangi diijabahnya doa itu pun sudah saya tinggalkan. Hal-hal yang mendorong dijawabnya doa itu pun sudah saya laksanakan. Akan tetapi mengapa sampai detik ini Allah juga belum memberikan apa yang aku minta di dalam doa? Jamaah rahimakumullah, tidak sedikit yang kemudian memiliki pertanyaan-pertanyaan tersebut dan meragukan atas janji-janji Allah. Bahkan yang lebih parah, kondisi yang lebih buruk adalah jika seseorang sudah sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehilangan kepercayaan atas doa-doa. Wal'iyadu billah. Akan tetapi bagaimana buktinya banyak orang yang berdoa tetapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk itu maka kita perlu mendengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidaklah seorang muslim
yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam doa tersebut tidak terdapat unsur dosanya dan tidak terdapat unsur pemutusan silaturahmi, maka pasti akan Allah jawab dengan salah satu di antara 3 cara. Cara yang pertama adalah imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi Allah akan memberikan apa yang ia minta di dunia. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah akan menyimpannya menjadi pahala di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau bisa jadi Allah akan menghindarkan kita dengan doa-doa tersebut dari mara bahaya yang seharusnya menimpa kita. Jamaah rahimakumullah, dari hadis di atas kita fahami bahwasanya cara Allah di dalam menjawab doa-doa kita ternyata tidak selalu sama, tidak selalu dengan memberikan apa yang kita minta. Tetapi paling tidak ada 3 cara Allah di dalam menjawab doa-doa kita. Cara yang pertama adalah memberikan apa yang kita minta di dunia, baik diberikan secara langsung ataupun ditunda beberapa saat karena hikmah yang Allah kehendaki, atau bisa jadi Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah ganti dengan yang semisalnya, karena Allah tahu apa yang Allah berikan lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu adalah cara Allah yang pertama di dalam menjawab doa kita. Cara Allah yang kedua di dalam menjawab doa kita adalah dengan menyimpan doa-doa kita tersebut menjadi tabungan pahala di akhirat kelak, dan tidak memberikan apa yang kita minta di dunia ini. Sehingga jika ada seseorang yang berdoa terus menerus secara istiqomah dan yakin, akan tetapi belum juga diberikan sampai bahkan akhir hayatnya, bukan berarti doanya tidak diijabah, tetapi bisa jadi Allah jawab dengan cara memberikannya pahala yang luar biasa di akhirat kelak. Mungkin ada beberapa orang yang meminta untuk dinaikkan haji, meminta untuk diberikan keturunan, meminta untuk diberikan pasangan, tapi sampai Allah wafatkan ternyata keinginan tersebut yang telah ia panjatkan tidak diijabahi oleh Allah. Bisa jadi seluruh doanya menjadi amalan pahala, menjadi tabungan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Kemudian cara yang ketiga adalah kita berdoa dan kita tidak menerima apa yang kita inginkan di dunia, tetapi Allah hindarkan kita dari mara bahaya yang seharusnya menimpa kita. Alhamdulillah, bisa jadi dalam kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kok kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Bisa jadi berkat doa-doa kita yang Allah ijabahi, bukan dengan cara diberikan apa yang kita minta, tetapi kita dihindarkan dari mara bahaya yang seharusnya menimpa kita. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, jangan kemudian kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhenti berdoa dengan dalih kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena bisa jadi Allah menjawab doa kita bukan dengan cara yang kita inginkan. Tetapi apapun cara Allah menjawab doa kita, ketahuilah hal tersebut tetap menjadi kebaikan untuk kita. Dengan cara yang pertama, kedua, ataupun ketiga, semuanya akan kembali kepada diri kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, janganlah kemudian kita berhenti berdoa hanya karena merasa doa kita tidak diijabahi olehnya. Terlebih lagi, jika kita bandingkan antara doa-doa yang kita anggap belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan padahal kita tidak minta, maka seharusnya kita malu kalau kita merasa tidak diperhatikan oleh Allah, jika kita merasa tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jamaah di sini ketika pagi hari jarang yang meminta untuk mendapatkan mata yang masih bisa melihat, tapi kita masih bisa melihat. Jarang yang meminta untuk masih didapatkan
telinga yang mendengar, akan tetapi pada saat ini kita masih bisa mendengar. Jarang yang meminta supaya mulut kita masih bisa berucap, tapi alhamdulillah kita masih bisa berucap. Jarang yang meminta untuk diberikan kesehatan, tapi alhamdulillah kita masih tetap mendapatkannya padahal kita tidak memintanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, malu ketika kita merasa doa-doa kita tidak dijawab, ketika merasa kita tidak diperhatikan oleh Allah, sedangkan masih terlalu banyak nikmat-nikmat yang belum kita sadari dan belum kita syukuri. Maka jamaah rahimakumullah, doa memang salah satunya wasilah kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu, doa juga cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan di dalamnya terdapat esensi ketauhidan yang sangat luar biasa. Di mana ketika kita masih mau berdoa, artinya kita masih menggantungkan seluruh urusan tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Kita masih menganggap Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita masih menempatkan diri kita adalah yang menerima dan Allah lah sang pemberi. Itulah esensi daripada doa, dan kita kenal bahwa doa adalah inti dari ibadah, karena dengan doa kita sedang mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, janganlah kemudian kita berhenti berdoa, dan janganlah kita terlalu mengkhawatirkan apakah doa kita akan dijawab atau tidak. Tetapi yang lebih perlu kita khawatirkan adalah apakah kita akan terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata, "Inni la ahmilu hammad du'a, inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a." Aku tidak peduli apakah doaku dijawab atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hal yang paling aku khawatirkan adalah ketika aku sudah tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk tetap berdoa kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati risairil bashar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiradh dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.